Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nada Faiza Nelda. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tulisan saya mengenai aspek akuntansi keuangan dalam likuidasi persekutuan. Latar belakang penulisannya antara lain karena likuidasi adalah proses penghentian kegiatan perusahaan atau persekutuan yang menyebabkan penyelesaian kewajiban kepada kreditur, kemudian pembagian aset kepada pemilik yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kerugian terus-menerus, konflik internal, atau perubahan regulasi. Kemudian, proses likuidasi memerlukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat, termasuk pengakuan kewajiban, pencatatan aset, kemudian perhitungan keuntungan dan kerugian, agar transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga. Kemudian pemahaman yang baik mengenai aspek akuntansi keuangan dalam likuidasi sangatlah penting untuk mengelola aset dan kewajiban secara efisien dan mencegah sengketa hukum selama proses likuidasi, sehingga keputusan selama proses likuidasi dapat diambil dengan lebih tepat. Pembahasan umum, jadi likuidasi ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menurut para ahli, adalah tahapan penyelesaian dalam pembubaran perusahaan di mana semua aset dijual, kewajiban dilunasi, dan sisa aset didistribusikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian, Zaki Baridwan juga menyatakan bahwa likuidasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengkonversi aset perusahaan menjadi uang tunai guna melunasi seluruh utang kepada kreditur dan mendistribusikan sisa kekayaan pada pemegang saham atau sekutu. Atau dalam kata lain, likuidasi merupakan proses pembubaran suatu entitas bisnis dengan menyelesaikan seluruh aset dan kewajibannya termasuk pembagian modal kepada sekutu sebelum akhirnya dihentikan secara hukum. Nah, dalam aspek akuntansi, proses likuidasi harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh PSAK 70. Berdasarkan aspek PSAK, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses likuidasi, yaitu yang pertama adalah pada PSAK 1, dasar penyusunan laporan keuangan, perlu diperhatikan bahwa saat likuidasi, perusahaan tidak lagi menggunakan asumsi going concern, melainkan menggunakan dasar NRV atau Net Realizable Value atau nilai wajar fair value. Yaitu merupakan nilai yang nantinya dapat direalisasikan dalam proses likuidasi. Kemudian, pada PSAK 71 merupa pengukuran dan pengungkapan aset. Mengapa? Karena aset yang akan dijual harus diukur berdasarkan nilai wajar. Jika terdapat penurunan nilai aset sebelum dijual, maka entitas perlu mencatat kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Kemudian pada PSAK 57, pengakuan dan penyelesaian kewajiban. Kewajiban jangka pendek harus diidentifikasi dan dicatat sesuai dengan prioritas pembayaran kepada kreditur. Begitu juga dengan provisi untuk biaya yang terkait dengan likuidasi seperti biaya hukum, biaya likuidator, pesangon karyawan, serta kewajiban kontingensi. Yang keempat adalah PSAK 46 mengenai akuntansi pajak dalam likuidasi. Perhitungan pajak harus dilakukan untuk menentukan kewajiban pajak yang masih harus dibayar, termasuk pajak atas selisih antara harga jual, aset, dan nilai buku aset. Kemudian, pada PSAK 1 dan PSAK 70 mengenai penyajian dan pengungkapan informasi likuidasi, entitas harus menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan perubahan kondisi bisnis, termasuk informasi terkait likuidasi dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, PSAK 70 mengenai akuntansi dan distribusi aset pemilik. Nantinya jika setelah proses likuidasi selesai masih ada sisa aset setelah seluruh kewajiban diselesaikan, maka aset tersebut harus dialokasikan kepada pemilik atau pemegang saham
sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan persentase kepemilikannya. Proses distribusi ini harus dicatat secara akurat agar tidak terjadi kesalahan yang bisa menyebabkan sengketa dalam pembagian hak pemilik. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam contoh soal kasus. Pada soal ini, PT Bara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memutuskan untuk melakukan likuidasi berdasarkan kesepakatan seluruh pemegang saham. Berikut adalah neraca PT Bara per tanggal 31 Desember 2024 sebelum dilakukan proses likuidasi. Dapat dilihat di sini ada beberapa akun seperti aset, kewajiban, dan ekuitas dengan total aset 70 miliar, kemudian kewajiban dengan total 34,5 miliar, dan total ekuitas 35,5 miliar. Laporan keuangan ini disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, dari neraca tersebut diketahui bahwa berdasarkan data historis dan pelaksanaan di penagihan, nilai piutang usaha yang dapat ditagih adalah 90% dari nilai piutang usaha. Pada tanggal 31 Desember, diketahui berdasarkan survei harga pasar bahwa NRV dari persediaan PT Bara adalah 12 juta 12 miliar maksud saya. Kemudian, atas investasi jangka panjang, PT Bara melepas investasi tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai buku dan aset tetap yang dimiliki oleh PT Bara dijual dengan harga 20% di bawah harga buku. Saat mengurus administrasi perpajakan, diketahui juga bahwa terdapat kekurangan pemenuhan syarat pengembalian pajak, sehingga pajak dibayar di muka tidak dapat terrealisasi. PT Bara juga sekaligus melunasi utang pajak berdasarkan perhitungan terbaru setelah penjualan aset-aset. Selanjutnya, PT Bara melakukan pelunasan atas kewajiban sesuai dengan nilai tercatat. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, penyelesaian aset dan kewajiban. Aset likuidasi dihitung kembali dengan keterangan pada soal, yaitu piutang usaha tertagih sebesar 90% dari nilai 10 miliar menjadi 9 miliar, kemudian nilai penjualan persediaan sesuai dengan pada soal yaitu 12 miliar. Yang ketiga, investasi jangka panjang dijual dengan keuntungan 10% sehingga mendapatkan 8,8 miliar. Kemudian aset tetap dijual 20% lebih rendah sehingga dari 30 miliar terjual dengan harga 24 miliar. Kemudian karena pajak tadi tidak dapat terrealisasi, maka dihapuskan dan diakui sebagai rugi likuidasi. Nah, berdasarkan perhitungan tadi didapatkan bahwa total aset setelah realisasi ditambah dengan kas sebesar 5 miliar adalah 58,8 miliar. Kemudian jumlah penyelesaiannya adalah sebagai berikut, yaitu kas debit dan rugi likuidasi debit pada piutang usaha, persediaan, investasi jangka panjang, dan aset tetap pada bagian kredit dengan angka-angka sebagai berikut. Sedangkan total pembayaran kewajiban selain pajak adalah 12 miliar utang usaha, kemudian 18 miliar utang bank, ditambah 1,5 miliar utang biaya lainnya, sehingga total 31,5 miliar pembayaran utang selain pajak. Untuk jumlah penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu utang usaha, bank, dan biaya pada bagian debit dan kas pada bagian kredit karena adanya pengeluaran kas. Kemudian untuk penyelesaian perpajakan, utang pajak berdasarkan nilai tercatat adalah 3 miliar dan atas penjualan investasi tadi ada keuntungan 10% dan dikenai pajak 80 juta. Sehingga total pembayaran pajaknya adalah 3 juta 80 3 miliar 80 juta. Jurnal penyelesaiannya adalah rugi likuidasi sebesar 2 miliar, kemudian maaf ini sedikit typo, maksud saya 3 miliar, kemudian beban pajak tangguhan sebesar 80 miliar, pajak dibayar di muka sebesar 3 miliar pada bagian kredit dan kas kredit pada oh
80 eh, 80 juta. Di sini maaf ada sedikit kekurangan yaitu jumlah pembayaran utang pajak sebesar 3.000 3.000 juta atau 3 miliar. Nanti akan saya tambahkan. Kemudian eh, selanjutnya dari rugi likuidasi tadi sebesar 80 juta, beban pajak tangguhan 80 juta ini menjadi rugi likuidasi. Lalu distribusi aset pemilik. Eh, Setelah semua aset dijadikan kas, kemudian kewajiban sudah dibayarkan, maka terdapat sisa kas atau sisa aset yang aset berupa kas yang nantinya perlu didistribusikan kepada pemegang saham atau sekutu. Total realisasi tadi adalah yaitu setelah dijual semua terdapat kas sebesar 58.800, kemudian total pembayaran kewajiban ada 31.500 dan total pembayaran pajak sebesar 3.080 juta. Dan sisa kasnya adalah 24.220 juta. Dengan jurnal penyelesaian sebagai berikut, yaitu mendebit modal saham, kemudian mendebit laba ditahan sebesar 15,5 juta, dan mengkredit kas dan rugi likuiditas. Sehingga setelah jurnal penyelesaian ini, maka posisi neracanya sudah menjadi nol. Lalu, berdasarkan jawaban atas kasus di atas, PT Bara telah menyelesaikan proses likuidasi dengan melunasi seluruh utang, kemudian menghapus pajak bayar di muka, dan mendistribusikan sisa kas kepada pemegang saham. Proses ini dilakukan sesuai dengan PSAK 70 yang mengatur pelaporan akuntansi dalam likuidasi, serta PSAK lain yang berlaku terkait pengukuran aset dan kewajiban. Setelah seluruh transaksi selesai, maka PT Bara resmi tidak lagi beroperasi sebagai entitas bisnis yang aktif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berikut saya sampaikan juga sumber dan referensi dari tulisan saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.